masih membahas terkait bagaimana tingkat kemiskinan di dalam negeri kita begitu ya. Salah satu senjatanya adalah tadi dikatakan adalah bantuan sosial. Kalau kita lihat bantuan sosial seperti yang kita bicarakan saat jeda tadi begitu ya, adakah termin-termin waktu yang mana memang menjadi tepat untuk disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, Pak Anggito? Ya, sebetulnya bantuan sosial yang diinisiasi oleh presiden terpilih ya melalui makan siang gratis itu udah benar gitu ya, karena programnya jelas gitu ya, jelas. Nah, sementara kan bantuan sosial yang sifatnya cash gitu, itu dampaknya susah diukur ya, karena belum tentu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya mengurangi tingkat kemiskinan atau meningkatkan produktivitas kalau dia kelas menengah gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini benar, tapi yang seperti kata Mbak DJ ini masalahnya bukan di anggaran kalau saya sih. Anggaran bisa dikiak-kiuk lah kemana dan tidak mungkin melewati batas defisit yang di atas 3%. Nggak mungkin lah, itu sudah jadi kitab suci kok gitu ya. Nggak, itu apa, persepsi market itu keliru sudah. Saya kira nggak mungkin lah sudah. Ya, karena DPR juga ketat sekali, Menteri Keuangan siapapun juga pasti ketat sekali. Ya, jadi tapi yang penting implementasi tadi ya, sampai apa tidak gitu. Itu yang saya worry saya itu sampai apa tidak gitu. Ya, apakah bisa melalui Dikbud, melalui agama. Percaya nggak? Sampai nggak itu kan? Apakah mau bikin lembaga baru, institusi baru, atau melalui Kemenkes? Ini yang saya kira ini Pak Prabowo punya waktu 3 bulan ya untuk mempersiapkan. Saya kira ini waktu di mana betul-betul dia bisa merenung dan mudah-mudahan jalan ini. Karena taruhannya di sini nih. Kalau anggaran saya nggak ada isu lah, nggak ada isu menurut saya sih. Karena saya kan 12 tahun di Badan Anggaran, tahu persis ya bagaimana kalau ini ya dikurangi, diganti sama program yang prioritas gitu saja. Jadi nggak mungkin lah melalui defisit, nggak mungkin nambah utang juga nggak mungkin lah. Gitu. Ya, jadi masalah implementasi, masalah programnya tepat sasaran. Ya, makanya memang betul harus lewat sekolah gitu, karena sekolah kan tahu anakmu siswa mana. Dan kalau siswa dikasih semua, kalau dulu targetnya 80 juta, mungkin sekarang nggak bisa 80 juta dulu, mungkin 20 juta dulu, kayak targetnya, prioritas yang mana, tapi roadmap-nya jelas gitu. Ini memotong tali kemiskinan. Gitu. Oke, nah, timingnya memang jadi problem sih ya. Kalau kita bantuan subsidi yang sifatnya itu on the spot gitu, sekali-sekali itu memang bisa memperbaiki tingkat kemiskinan dari sisi statistik loh ya, bukan dari sisi fundamental. Kalau yang dilakukan Pak Prabowo kan fundamental perbaikannya. Kalau dilakukan oleh bantuan-bansos, mohon maaf ya, apalagi panen gitu ya, disurvei ya jelas lebih bagus, kasih bantuan sosial disurvei bagus hasilnya. Itu saya kira mohon maaf ya, itu ada masalah bias statistik ya. Jadi yang lebih baik program yang sifatnya memang kontinu seperti ini gitu. Itu akan lebih objektif kan, diberikan tiap bulan. Ya, tiap bulan apa lewat siswa atau lewat gurunya, lewat sekolah, itu lebih bagus gitu. Oke, baik, saya akan kembali ke Mbak DJ. Mbak DJ tadi disebutkan begitu ya, untuk bantuan sosial ke makan bergizi ini lebih baik dibandingkan langsung begitu. Tapi juga narasi yang tersebar ini juga lebih baik untuk menjaga tingkat inflasi, diberi uang tunai. Sebetulnya ini yang mana yang kiranya lebih baik begitu untuk secara fundamental ataupun secara substansialnya di masalah bantuan sosial ini? Saya setuju sama Pak Anggito. Sebetulnya kalau uang tunai itu justru bagusnya untuk mereka yang orang miskin yang ada temporer tadi gitu. Itu mereka membutuhkan itu untuk menjaga ketahanannya ketika ada inflasi. Tetapi kalau untuk mau yang sifatnya struktural dan jangka panjang itu makan sehat bergizi itu cukup baik, karena sebenarnya tidak hanya sasarannya itu tidak hanya juga mengatasi stunting, memperbaiki kesehatan, tetapi juga sebenarnya ini dari sisi karena diterima langsung, kemudian juga akhirnya anak-anak sekolah, anak-anak pelajar di Indonesia bisa menikmati makan siang dan mengurangi jajan. Kemudian uangnya bisa dilarikan kemana? Uangnya bisa disimpan, uangnya bisa ditabung untuk kebutuhan yang lebih baik ke depannya, termasuk kebutuhan sekolah yang lain. Nah, ini sebetulnya lebih konkret gitu. Nah, kalau untuk bantuan tunai atau bantuan langsung BLT itu memang dibutuhkan justru untuk mereka yang masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu tadi, untuk bagaimana caranya diberikan agar mereka tidak turun jatuh ke jurang kemiskinan gitu, dan mereka bisa bertahan ketika ada resiko inflasi.
Nah, itu kan waktu itu diberikan pada waktu kenaikan harga BBM ya. Diberikan 3 bulan saja gitu. Jangan lebih. Seperti Panadol gitu ya Pak ya. Hanya sebentar saja. Pokoknya dia bisa beli beras, dia bisa beli gula gitu ya. Itu aja dulu. Dia bisa bayar listrik naik dikit gitu ya. Dia bisa beli BBM naik gitu. Tapi setelah itu kan stabil ya sudah gitu. Nah, programnya memang harus program yang jangka panjang. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini perubahan dari rezim sebelumnya. Gitu. Nah itu saya kira masalah strukturalnya itu akan, tapi sekali lagi ini nggak akan dicapai dalam 2-3 tahun, mungkin 4-5 tahun. Jangka panjang begitu ya. Jangka panjang gitu. Oke Pak Anggito, kita lihat juga begitu ya, sentimen negatifnya juga membayangi nih Pak, ada badai PHK, ancaman La Nina, dan juga ancaman bencana lain. Apakah hal ini juga secara ekonomi akan berdampak juga pada peningkatan angka kemiskinan kita? Iya, kalau kita diam saja, ya kalau seperti sekarang kan diam saja, ini nggak kelihatan apa sih gitu, denial terus kan, ada PHK di mana, enggak kok angka PHK kan turun gitu, ya itu angka PHK bulan Maret, angka PHK pada waktu apa, kan kita tahu survei itu dilakukan pada waktu apa, ya yang harus dilakukan itu kan lihat overtime gitu seperti apa, dan lihat gejala di depan mata gitu seperti apa. Kalau hanya survei ya memang seperti ini. Kalau ada tanya survei kenapa kok turun, ya dilakukan surveinya bulan Maret. Gitu. Di saat yang angkanya baik begitu Pak. Kondisinya positif gitu. Jadi saya kira ada apa nggak ada, itu sudah nyata bahwa banjir dari produk Cina itu karena Cina kan surplus sudah, surplus sudah pasti banjir gitu. Jadi siapkan yang namanya safeguarding itu disiapin. Sekarang nggak masif itu, pertahanan kita itu nggak cukup kuat. Dan tidak ada sense of urgency, denial aja. PHK kan untuk BPS kan cuma segini tuh. Nggak begitu, udah surplus di Cina, surplus di Vietnam, ya, surplus di Thailand. Itu sudah surplus semua sekarang, pasti banjir. Gitu. Redaksi melihatnya seperti apa Mbak DJ? Terkait ketidakseriusan pemerintah begitu ya? Betul. Kalau kami melihatnya tentu akan memberikan dampak, dan selanjutnya yang kami khawatirkan sebenarnya adalah badai PHK, juga tadi ada impor Cina gitu. Nah ini kalau tidak diatasi, pemerintah tidak meresponnya dengan cepat, karena terakhir kita lihat pemerintah masih akan membahas ini lebih lanjut, tapi di sisi DPR juga terus mendorong pemerintah untuk segera, karena kalau tidak segera ya makin lama banjirnya makin meluas. Terus Indonesia kena dampaknya, dari sisi eksternal kita bisa neracanya jebol, kemudian juga dari PHK-nya juga semakin meluas. Kita kan lihat PHK-nya di sisi industri tekstil. Tapi beberapa waktu terakhir kami juga mendengar dari sisi otomotif juga mulai ketakutan nih, karena ada mulai khawatir karena penjualannya juga turun. Nah ini juga harus diwaspadain, dan kami berharap pemerintah kerja cepat, karena ini mungkin memang terjadinya di masa-masa transisi ya. Tapi kami berharap itu sih Mas Bram, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang tepat. Gampangannya kan gini, gimana Pak? Posingnya. Jadi kalau global ini Amerika defisit, berarti dia nyedot duit nih, duitnya lari ke sana, ya kan? Suku bunga tinggi. Cina itu kelebihan barang sekarang, barang kelebihan orang. Jadi mesti banjir. Sana Amerika nyedot, duitnya lari ke sana, barangnya dibuang dari Cina. Dan barang-barang yang dibuang ke Cina itu ya barang-barang yang murah gitu, yang murah, yang mungkin kualitasnya nggak bagus. Dan Indonesia kalau nggak punya proteksi, baik dari sisi outflow duit dan inflow barang, jebol kita. Itu sudah terjadi dalam beberapa tahun ini, dan kita nggak cukup siap. Jadi kayak BI lambat gitu, tidak menaikkan suku bunga, nggak bisa aja. Karena udah begini sekarang, apa namanya, terjadi imbalancesnya kan sampai seperti ini. Dan kalau kita nggak melihat, itu Amerika akan turunkan suku bunga, kapan sampai tokek nggak bunyi, nggak bisa. Udah pasti, ya kita mesti protek gitu. Proteknya di dua, sektor keuangan dan sektor barang. Itu Cina itu tidak hanya tekstil, sebentar lagi semua akan surplus dia. Ya surplus kok. Gitu.
Ya, langkah pemerintah proteksi. Iya. Silakan mau menambahkan, Mbak DJ. Thailand juga udah melakukan langkah baru mengumumkan kalau mereka menaikkan biaya masuk. Oke. Nah, Eropa juga. Iya, Eropa juga apa itu mobil listrik. Mobil listrik China. Iya. Berarti mereka sudah lebih dahulu dari kita. Nah, kita kapan? Nah, kita kapan pertanyaannya? Terima kasih seru sekali di pagi hari Mbak DJ dan juga Pak Anggito telah bergabung bersama kami di Editor View pada hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda.